Ari Wibowo, selamat malam. Ya malam Bang, Ya, Bang Ari Wibowo, apakah Anda seorang Muslim? Islam Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Oh, ini Ari Wibowo ini pernah naik ini teman-teman. Bang, Anda ini beneran masih Muslim atau bagaimana? Masih Islam Bang. Masih Islam, tapi kok pernyataan Anda kok sangat kontroversial ini terhadap agama Islam, gimana? Ya kontroversial gimana Bang? Ya kan pernah saya itu ngobrol dengan Anda. Lalu Anda Ya betul, iyakan begitu. betul betul. Ya emang Anda iya kan? Anda Anda Ya mengakui nggak bahwa Muhammad itu seorang sesat? sesat. Sesatnya gimana Bang? Ya tidak mengetahui akidah, tidak mengetahui agama menurut Al-Qur'an. Dia didapati sebagai seorang sesat. Kalau menurut saya setelah mendengar cerita Bang Edis, sesat Bang. Nah, lalu kenapa Anda masih menyatakan diri bahwa Anda seorang Muslim? Kan di KTP Bang. Oh, ini di. Coba. Ini betulan ini Anda ini Muslim ya di KTP ya. Iya, Hmm. Tapi setelah mendengar siaran saya, mendengar Edis TV, akhirnya Anda mengiyakan perkataan-perkataan saya itu. akhirnya sadar Bang, sadar Bang. Akhirnya sadar tentang agama Iya, Islam. iya. Iya. Ya Nah inilah. itu judulnya apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Nah ya, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Nggak tahu Bang. Nah, ini dia. Oke. Saya akan coba kasih naik ya seorang muslim ya supaya kita tidak dibilang fitnah, supaya dia Oke, langsung oke. mengkonfirmasi apakah Bang Ari Wibowo ini memang benar-benar dia muslim. Coba ya, Ya, kita kasih ya. naik nih ada apologet Islam. Oke nih, ada apologet Islam. Coba kita suruh dulu dia ini ya. Halo apologet Islam. Bentar ini sinyalnya anu nih macet nih. Ini dia namanya apologet Islam nih, namanya. Tetapi sinyal saja dia tidak nyambung-nyambung, susah berat. Iya, apologet Islam, selamat malam. Ini gua Dis, Ya, silakan nyalakan kamera. kenal gua, ketemu Oh, lagi oke. kita. Ini si Ya, begini bro, apologet Islam. Ini kita ada temen ini Ari Wibowo Pipit. Dia ini Jangan kepancing, sabar ngakunya Bang Indis, gimana? sabar Bang Indis. Ari Wibowo, kalau Ya, kalau antum ngakuin perkataannya, udah, ya. mending turun aja, biar saya lawan dia nih. Bukan bukan gitu, Bang. Bukan masalah lawan-lawan. Jaringan bos. Nyatanya. Kenyataannya bener kan? Jaringan. Ya, Bang. Pengapologet. Langsung pura-pura jaringan. Lihat, Dis, langsung pura-pura jaringan. Memang. jangan serius. Pengapologet. Jaringan saudara. Pengapologet. Nyatanya Muap. nggak bisa dibantah pengapologet. Ya tuh, Oke, kita turunkan dulu apologet ya. Karena bayangin tuh, sinyal aja dia nggak punya. Karena apa? Karena support dan dukungan orang Islam sudah habis diambil Jumat. Iya. Cuma siapa Ya. itu, Bang? Cuma, Bang. Itu pahlawan bermasker.
Oke, sebentar ya. Kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi ya. Kita kasih apa namanya? Muslim untuk mengklarifikasi gitu. Ada Pangeran. Ya, Pangeran muslim, Bang. Oh, ini Pangeran ini muslim nih. Ini si Pangeran yang tukang marah-marah terus di bawah. Halo Pangeran. Ya, halo. Oke. Selamat malam. Anda? Ya, Pangeran. Ini masih turunan Yaman ini Pangeran. Ya, ini Ari Wibowo Pipit ini dia mengaku seorang muslim. Ini pengakuan dia ya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, setelah dia sering nonton channel saya, dia mengiyakan perkataan saya itu. Dia mengiyakan Iya. bahwa Muhammad tuh didapati sesat dan lain sebagainya. Coba Anda konfirmasi dulu nih, Pangeran. Benar nggak dia seorang muslim? Coba silakan. Kita mengikuti apa yang kata Edi, selalu membantahi bahwa Nabi Muhammad tersesat. Ya sudah, kita iakan saja. Tetapi Kanda yang di atas menjawab bahwa Islam memang dia terlahirkan dari Islam, ya karena Islam. Hmm. Toh? Nah, sekarang saya mau tanya Bang Edi. Mm-mm. Tanya sedikit. Kok sebentar ini konfirmasi dulu. Ya, Ini konfirmasi saja lah, Bang. Ari Wibowo ini apakah dia itu muslim atau tidak? Makanya Ya, coba. saya belum tahu, tapi saya tadi dengar katanya Bang ini Pipitnya bilang Islam dari KTP. Nah itu yang kita perpegangan teguh dengan agama atau mengikuti apa KTP. Oke, apakah Anda percaya nih bahwa Ari Wibowo Pipit itu seorang muslim? Ya kalau dia menunjukkan KTP identitasnya kalau Muslim, ya saya bilang iya. Di TikTok nggak boleh nunjukkan KTP. Nanti kena ban, kena pelanggaran. Nah, terus saya mau bagaimana kalau kita mau buktikan bahwa Ya masa Anda nggak bisa mengetes gimana? Coba tes dulu dia. saya mau ngetes dia bagaimana karena dia juga komunitas Muslim. Tapi Oh saya berarti mau tes. sudah pasrah, sudah mengakui bahwa dia muslim ya? Iya, saya mengakui bahwa dia Muslim. Kalau dia Muslim, dia Oke. Muslim. Coba Bang Ari Wibowo, Anda sebagai muslim dan Anda sudah mengiyakan apa yang saya utarakan di ini. Coba salah satu yang paling Anda iyakan dari pernyataan saya apa itu? Waktu Bang Edis tuh cerita ini apa? Yang Nabi Muhammad ngomongin petani kurma itu. Mm-mm. Ya kan? Ya. Ya itu Bang. Nah, di situ dia ngeprank umat manusia ya. Iya. Iya. Muhammad tuh tukang prank. Kasihan nanti umat Islam jangan-jangan kena prank semua. Iya. Giliran nanti di yaumil akhir, ya kan? Malah ya Rasulullah katanya kami dijamin masuk surga. Begini saja, Bang Pipit. Ada lagi. Apalagi itu Bang Ari? Apa lagi Bang Edi? Yang katanya kitab sempurna, terus tercatat dengan terperinci. Nyatanya enggak kan? Iya kan? Saya mau tanya Bang Pipit. Saya mau tanya Ya. kita. Ya. Mas, sebelum Al-Quran turun ke dunia itu melalui siapa? Anda? Katanya melalui malaikat. Terus yang tulis siapa? Wah, kurang tahu saya kalau yang nulis itu. Nah, Bang Edis, saya mau balik tanya kita Bang Edis lagi nah. Saya enggak marah-marah sekarang. Jangan marah-marah. Enggak. Saya enggak marah-marah. Gini, Bang Edis. jangan. Ini Apakah Bang Ari Edis Wibowo sudah sebentar Bang menguasai Pangeran. Al-Quran, Bang Edis? Pangeran ini tukang marah-marah gitu. Pangeran, pelan. Gini loh. Enggak, saya mau tanya. Tadi kan Saya mau Anda tanya, bertanya kepada Ari Wibowo, makanya siapa saya penulis Al-Qur'an, betul. Ya. Nah, Ari Wibowo jawab tidak tahu. Tapi begini, saya kasih tahu. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an, kalau dia merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, pasti tidak tahu siapa penulis Quran.
Karena memang sebentar gini. Karena di dalam Al-Quran tidak tertulis siapa yang nulis Al-Quran. Anda baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang mengindikasikan siapa penulisnya. Terus? Makanya saya pernah menyimpulkan, setelah Al-Quran saya baca kurang lebih 13 tahun lamanya, 100 kali khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi Anas ke Al-Fatihah, saya simpulkan Al-Quran sebagai anonymous book. Bang Edi. Buku yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bang Edi, hanya itu saja, Al-Anas, Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Fatihah. Tidak semuanya yang Anda bacakan. Saya sudah baca dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang ke-114. Bang Pangeran, maaf. Bang Pangeran, Ya, Kanda. tadi kan situ nanya ya, Bang Pangeran, siapa yang menulis? Saya nggak tahu. Bang Pangeran kasih paham kalau Bang Pangeran Saya tahu. kasih paham saja. Yang menulis adalah kuasa Allah menitipkan. Dia membagikan wahyu kepada malaikat turun ke bumi untuk. Oke. Ayatnya mana ayatnya? Ayatnya. Des, jangan kau salahkan. Nah, ini kan. Lihat nih. Inilah mereka ini teman-teman. Makanya Bang Pangeran, Bang Ari, saya pernah bilang begini. Ketika agama Islam dipertanyakan, maka agama itu akan bubar. Bubar. Jangan sampai agamamu yang bubar. Oke, sekarang saya tanya. Jangan sampai agamamu yang bubar. Nah, marah kan? Setanan kan? Bukan marah. Saya santai. Pangeran, tenangkan Santai. diri dulu. Tarik napas. Hah? Tarik, saya sudah tarik. Hembuskan napas. Sabar. Kalau kenapa Tarik kenapa kau bapakku bisa masuk Muslim? Sama tanya Hembuskan dulu. napas. Oke. Hembuskan. Gini, Pangeran. Tadi kan kamu bilang yang menulis Al-Quran bla 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 kuasa nggak jelas begitu kan, ya kan? Di dalam Al-Quran itu bahkan tidak ada kata-kata memerintahkan untuk menulis, nggak ada kata-kata tulislah, nggak ada. Terus Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, tulislah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. kapan kau berani Loh, melompat dari bahkan ada satu riwayat nih, saya kasih tunjuk satu riwayat nih. Bagaimana seorang siapa namanya? Siapa khalifah pertama itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merasa bahwa tidak pernah kami disuruh menulis Al-Quran nih ya. Nih ya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar. Nih, bagaimana ide penulisan Al-Quran? Nih, saya tunjukkan ayatnya, saya balik dulu kamera, sebentar. Nih, ini kalau kita baca seluk-beluk agama Islam ini teman-teman, pokoknya semakin dekat pintu gerbang kalian akan meninggalkan agama ini. Nih, Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Berarti di zamannya Abu Bakar Quran tuh belum ada, belum dibukukan. Nih saya bacakan riwayatnya. Bentar, saya ambil dulu colok-coloknya nih. Nih colok-coloknya ambil dulu. Tweet. Ya, nih. Lihat. Perhatikan ya. Nih. Saya bacakan. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya Sejarah Al-Quran mengatakan bahwa usulan itu ditolak mentah-mentah. Abu Bakar karena tidak ada perintah dari Muhammad semasa hidupnya. Jadi nggak pernah Muhammad tuh memerintahkan menulis Al-Quran. Nggak pernah.
Ya, Kan wahyu. jadi sabar pangeran sabar. Ini saya baca Sabar. ini kalian sendiri ini loh. Sabar. Nih ya, nih. Penolakan itu sangat maklum sebagaimana bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Karena para sahabat Nabi selalu meminta pendapat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sesuatu. Nah, proyek ini, maksudnya proyek penulisan Al-Quran ini tidak bisa dimintakan pendapat karena agenda Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan Anda bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran, kagak ada. Ini buktinya bahwa Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Terus dari mana kau bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran? Pokoknya Bang Ari Wibowo ya, kalau kita belajar agama Ya, Islam, Bang Edis. suka yang nulis cerita. Iya. Sebentar dibilang bahwa setiap malam Lailatul Qadar atau setiap apa bacaan Muhammad dicek sama Jibril. Pernah nggak dengar cerita kayak begitu? Iya. Jibril datang mengecek bacaan Muhammad, ya kan? Tapi dibaca Abu Bakar menolak Quran di buku. Kan ini bagian cerita orang Islam ini teman-teman bikin orang pusing. Pusing pokoknya kalau baca sejarah agama Islam nih. Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Anda sama orang atas. Sekongkolnya kalian. Loh, kok sekongkol? menyebabkan agama Islam. Yang menyatakan itu. Woi, Bang Pangeran. Coba Jadi- sabar. jadi- Coba jadi- Kanda kalau muslim, coba Kanda kasih tunjuk identitasmu, saya melihat kalau memang Anda muslim. Nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Bang Pangeran. Bang Pangeran. Hanya itu kompak. Mau menjatuhkan muslim di depan mata orang muslim. Teman-teman yang di bawah, Bang yang bagi Pangeran muslim, jadinya fitnah, Bang tidak Pangeran usah jadinya. mempercayai orang dua yang sekongkolnya. Oke, teman-teman di bawah. Tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nama Yesus. Masa kalau Yesus punya bapak juga masuk Kristen juga? Ulang kembali bapak. Kan lari kemana-mana kan? Ada jawabannya? Bang Ari Wibowo? Iya kan? Apakah ada Iya. jawabannya? Nggak ada, Karena, Bang. karena saya mau minta yang di atas, tunjukkan identitasmu kalau memang kau muslim. Itu saja. Baru saya mau bicara yang lurus nih, biar kau paham, kasih paham kau. Nah, Iya, kenapa jadi- kau ketawa, jadi begini. saudara? Kasih tunjuk identitasmu saja. Saya Jadi ketawa, begini, Bang. anu, Saya ketawa, Pangeran. ketawa. Jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa sejarah agama Islam itu nggak jelas, itu adalah seorang pakar agama Islam sendiri, namanya Buya Sakur. Buya Sakur pernah mengeluarkan statement begini. Saya ini, kata dia, saya sudah belajar sirah, sudah saya baca buku sirah, sudah saya baca sejarah Nabi, sudah saya baca begini, mazhab ini, sholat Nabi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang gak jelas. Itu pernyataan anu sendiri, Buya Sakur. Ya silakan, coba tanggapannya. Itu sudah yang saya tidak minta banyak-banyak, saya minta yang di atas, tunjukkan identitasnya dulu, baru saya penjelaskan dan saya tanggapi itu semuanya. Boleh nggak ya, Bang? Kalau mau nunjukin KTP, Bang. Tunjukkan saja. Kalau bisa Biar- ditutup Yang saya mau tanya atasnya, dulu, nicknya Oke. ditutup, alamatnya ditutup, cuman agamanya doang, biar nggak kena ban. Gimana caranya ya? Ya dipegang tapi sambil ditutup. Bentar. Tapi bisa tak nampakkan fotonya Anda? Karena KTP kan ada fotonya juga. Bisa. Banyak permintaan Muslim nih memang. Bisa. Coba silakan. Sebentar.
Alamatnya ditutup ya Bang Arya, karena banyak Ya, sekali orang Islam ini mentalnya itu Ya mental memang mental itu persekusi. Agama Islam itu sudah terkenal dengan orang yang suka mempersekusi orang. Nah, tapi Islam adalah tetap di sini, tidak ada diganggu. Karena apa Bapak tidak tahu? bohong. Yang ada orang Islam tuh Ini kenapa? Ini senengnya kenapa? datengin orang pakai masa. Kayak nggak tahu wajah orang Islam aja, wajah agama Islam aja. Hmm. kelihatan Tuh, nggak, Bang? lihat itu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, sabar. Saya besarkan dulu karena. Tuh, Islam tuh. Udah, oke cukup Bang, cukup Bang Aribowo. Cukup. Nanti kena ban. Tuh, Islam tuh. Jelas. Mana? Mau ngomong apa sekarang? Saya tidak mau ngomong apa-apa. Terus Ya saya mau sudah, bertanya intinya lagi. begini. Bahwa banyak orang Islam, karena bukan satu doang, bukan Aribowo doang. Muslim-muslim yang lainnya sebelum-sebelumnya yang datang ke sini banyak sudah mengiyakan. Oh ya. Emang fakta, Bang, itu nggak bisa dibantah, Bang. Iya. Bang Pangeran. Jadi kalau Anda marah-marah tuh Enggak, keliru. saya Keliru. tidak marah. Saya sekarang malas marah-marah. Apa saya mau marah tidak ada gunanya. Karena Iya, kalau dalam mau ajaran agama Islam dia mengatakan, janganlah engkau memarah dan diskriminasilah seseorang sesama umatnya. Nah, kalau mau diskusi yang sehat, Bang. Iya. Makanya saya mau tanya Bang Edi, apakah sudah menguasai dalam Al-Quran semua hadis-hadisnya Inggris? Ya, jadi intinya yang mau saya katakan begini, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti ajaran agama Islam daripada saya. Berarti Anda sudah pengalaman dalam Al-Quran semua itu. Oh jelas, tadi Anda bilang Quran katamu tadi Berarti ditulis yang oleh begini. teknologi Di zaman Muhammad ada nggak Quran itu ditulis? Ada nggak Quran dibukukan? karena dengar kisahnya Kak. Yang ini. Dah, Anda tidur di bawah saja. Ya, Bang Aribowo. Iya, Tapi jadi Abang sudah lama ya nonton channel saya, Bang ya? lama, Bang. Sudah lama. Hal-hal yang membuat Anda itu akhirnya berpandangan seperti sekarang itu adalah karena nonton channel saya dan memang yang saya ungkapkan itu adalah fakta dan kebenaran-kebenarannya. Yang paling membekas apa? Betul. Membekas di pikiran Anda. Yang paling membekas tuh ya itu, Bang. Yang ngomongin petani itu dan Oke. iya itu. Iya, jadi memang benar ya teman-teman Banyak, ya. Bang, Jadi, banyak. Jadi Banyak, memang benar banyak. ya teman-teman. Gini, Muhammad itu teman-teman, dia itu kalau kita baca hadisnya sebagai orang yang mohon maaf nih sok tahu. Iya, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu para petani kurma. Petani kurma itu kan jam terbangnya bukan 2 hari 3 hari. Artinya para petani itu akan mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, Artinya mereka itu sudah banyak makan asam garam. Bagaimana pohon itu akan berbuah, bagaimana pohon itu tidak akan berbuah dan lain sebagainya. Nah, ketika Muhammad sampai ke Madinah, dia lihat ada para petani kurma itu menyerbuk benang sari dan putik itu, menggabungkannya supaya buahnya lebat. Tapi kata Muhammad, perbuatan itu adalah perbuatan yang mubazir. Seandainya dibiarkan saja begitu, kurma itu akan baik-baik saja dia. Ternyata setelah dituruti, malah akhirnya mereka gagal panen. Dan itu ada datanya, Bang ya? Iya, ada datanya. Ada datanya. Di situ Ada. Muhammad itu dalam tanda kutip sok
tahu. Iya, dia menjadi orang yang sok tahu gitu loh. Nah, ketika dia kepergok sok tahu, dia akhirnya ngeles dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, kalau memang dia lebih tahu urusan dunianya, kenapa kemarin ngomong yang bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Itu kan sama saja ngeprank, ngerjain orang. Iya. Gitu loh. Nah, saya takutnya begini, Bang Ari. Saya takutnya umat muslim yang sekarang ini itu nanti di yaumil akhir nanti diprank sama Muhammad juga. Iya. Gitu loh. Betul Bang. Nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, "Loh, kemarin itu kan hanya pendapat saya." Gitu loh. Karena menurut Al-Quran, kan umat muslim kan sering ngomong Muhammad tuh menjamin orang masuk surga, begitu kan? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang bilang. Nah itu Bang, harus dibuka Bang. Nah, oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ini Ya. supaya umat muslim kalian tahu, Muhammad itu nggak tahu akan nasibnya sendiri, dia nggak tahu. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. $20.000 kah Bang yang nonton Iya, Bang? 20.000 yang nonton ini ya teman-teman Iya. ya. Sebentar. Kita Iya. tampilkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nih. Ini pernyataan Quran tentang nasibnya Muhammad. Nih. Perhatikan ya. Katakanlah, Qul ya. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dibuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran Muhammad tuh nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap umatnya. Iya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Menurut Al-Quran dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nah menurut umat muslim Muhammad dijamin masuk surga. Ini Bang. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Bagaimana Muhammad itu di dalam hadis ya. Dia tidak tahu bahwa dia pernah ditanya apakah dia masuk surga. Sebentar ya nih. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Kita tampilkan ayatnya. Nih. Bahkan dia tidak tahu anaknya itu Fatimah. Dia bilang, ketahuilah Fatimah, aku tidak perlu berkuasa memasukkan engkau ke dalam surga. Enggak tahu. Nih, kita bacakan ya hadisnya ya. Nih. Ini hadisnya nih, artinya tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, katanya. Tidak juga denganku. Ini menurut hadis. Tapi menurut hadis yang lain katanya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Menurut hadis yang lain, tidak seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Makanya saya bilang Bang, makin dipelajarin agama Islam makin gak jelas. Makin gak jelas Bang.
Iya, makin nggak jelas bang. Agama Islam tuh makin dipelajarin, makin ketahuan nggak jelasnya. Iya, 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 iya. Abang pernah dengar gak? Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk surga. Pernah dengar? Belum bang. Kita putarkan nih. Ya. Biar kita nggak omong kosong nih ya. Ini teman-teman muslim nih harus apa namanya? Nih, semoga suaranya terdengar nih. Nah, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zina, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ya kan? Berzina, mencuri, masuk surga. Nah, itu kata pernyataan dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis yang ini, nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukinya dalam surga. Coba Iya, kontroversi iya, iya. nggak ini? Kontradiksi nggak? Pantesan bang, mohon maaf bang, yang banyak korupsi itu muslim bang ya. Nah, Iya, iya, iya. itu makanya saya bilang bang, setiap kita belajar agama Islam, itu selalu kita akan menemukan dua versi yang saling bertolak belakang. Gini, saya Betul, pernah betul, tanya betul. dulu, zaman-zaman saya dulu masih baru-baru belajar agama Islam. Pak Ustadz, apa? Boleh nggak berdusta Pak Ustadz? Oh, tidak boleh. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, orang yang berdusta adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Dikatakan juga, berdusta itu adalah perbuatan setan. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, Anda tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta bahkan dalam keadaan bercanda. Tapi di detik yang sama boleh berdusta dalam 3 hal. Pokoknya bang ya, Islam itu digambarkan sesuai pengarang agama Islam. Iya. Satu sisi pengen denger versi Muhammad kaya raya? Oh ada. Pengen denger versi Muhammad miskin? Oh ada. Bang, bang, turunin dulu bang, mau digeruduk bang. Di bawah udah Oke rame. lah, saya turunkan dulu ya. Ini nggak baik juga buat ini Anda. Oke, maaf ya Bang Ari ya, saya turunkan ya. Iya bang, iya bang. Oke, makasih Bang Ari. Karena begitu, orang Islam itu mereka tidak suka dengan itu.